Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu rindu jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani kita hari ini adalah takdir. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Carly dan Leo. Shalom Bu Anis, shalom semua pemirsa di rumah. Shalom Bu Anis, shalom para pemirsa di rumah. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita, Pendeta Pikman Sirait, untuk kejar semua jawaban, gali semua pertanyaan. Kita sapa pendeta kita, pemirsa. Shalom Pak Pikman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, kata takdir selalu menarik. Karena takdir bisa jadi ketetapan Tuhan dan bisa jadi juga melempar tanggung jawab kita. Kenapa yuk begitu takdir? Padahal kegagalan itu karena saudara, bukan? Sehingga sebetulnya apa yang dipahami dengan takdir? Tapi dalam konteks iman Kristen tentunya akan menjadi pertanyaan menarik, karena ini mewarnai hari-hari kehidupan kita. Namun sebelum lanjut saudara, kita akan berdoa lebih dulu, dan kita minta untuk Carly membuka dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berbincang-bincang mengenai takdir di dalam dimensi iman Kristen ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu dan juga melalui diskusi pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Efesus, Paulus menuliskan dengan jelas dan tegas. Ya, dikatakan begini, Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini dengan segera kita menemukan satu fakta bahwa Allah telah merancang keselamatan jauh sebelum dunia dijadikan. Ini kan jadi persoalan ya, karena sesudah dunia dijadikan baru manusia berdosa. Nah, ini memang seringkali menjadi semacam problem yang pelik. Kalau gitu Tuhan udah tahu dong manusia akan jatuh dalam dosa. Jawabannya sangat sederhana. Kenapa saudara tanyakan Tuhan sudah tahu apa belum? Karena apa yang membuat Tuhan tidak tahu? Wong Dia menciptakan kok. Masa Tuhan itu sampai kaget dengan kegagalan ciptaannya ternyata bikin dosa? Kan Dia tidak seperti itu. Dia sudah tahu, sudah. Kenapa tidak? Oh, jadi kalau gitu Tuhan yang membuat dia berdosa manusia? Oh, tidak. Tuhan tidak membuat manusia berdosa. Tuhan justru menjaga manusia supaya tidak berdosa. Jangan makan buah itu, kalau makan mati. Nah, Adam makan. Tuhan tahu akan mati. Iya, kenapa dibikin? Itu memanusiakan manusia. Tanpa itu tidak ada manusia. Dan manusia jatuh, bisa gagal, itu konsekuensi sebagai ciptaan. Namanya ciptaan, pasti tidak segala-galanya. Dia terbatas, bukan? Sehingga dia bisa jatuh. Nggak bisa jatuh, justru bukan ciptaan. Nah, dalam kejatuhan itu Tuhan merancang untuk membuat manusia ciptaan yang unggul, yang hebat, yang luar biasa, yang ditebus, yang kelak nanti dimasukkan ke surga. Ini panjang, kita kembali dulu. Jadi, apa yang kita pahami dengan takdir, ada nggak di dalam Kristen? Ada. Takdir itu hanya satu judulnya, keselamatan. Maka keselamatan adalah satu takdir yang tidak bisa kita raih dan tidak bisa kita hindari. Artinya, dia merupakan ketetapan kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, manusia berdosa, jatuh ke dalam dosa, masuk ke neraka karena perbuatan manusia sendiri, melanggar perintah Allah. Manusia diselamatkan, itu anugerahnya. Tapi bukan karena anugerah tidak diberikan sehingga manusia dibinasakan. Tidak, sudah binasa pada dirinya. Nah, karena itulah orang yang terima anugerah kasih Allah bersyukur. Jadi takdir meliputi keselamatan. Lalu bagaimana di luar itu? Alkitab mengajarkan kepada kita. Kamu kan tahu bagaimana memahami hidup ini. Alkitab mengajar kepada kita. Kamu kan tahu hubungan apa gelap dan terang. Enggak ada. Jadi jangan kau menikah dengan yang tidak seiman. Jangan kalau sudah nikah bilang takdir, nanti dulu. Ada
keputusan-keputusan yang kita buat di mana kita dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, takdir itu meliputi hanya pada wilayah keselamatan, tetapi tidak dalam kehidupan sehari-hari, tidak dalam pekerjaan, tidak dalam pernikahan dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi ruang diskusi yang lebar bagi kita. Nah, ini akan kita diskusikan bersama-sama lewat dimensi iman Kristiani ini. Begitu? Iya, Pak Bigman. Leo, saya ingin dengan Carly lebih dulu. Leo, Carly, sebagian besar dari kita mendefinisikan takdir sebagai sesuatu yang kita alami karena memang sudah digariskan itulah yang akan kita alami. Artinya terjadi bisa dikatakan di luar kontrol kita, di luar sama sekali wilayah kontrol kita karena memang sudah digariskan itulah yang akan kita alami. Carly sendiri, mudahkah buat Carly memaknai apa yang Pak Bigman barusan bagi buat kita, bahwa dalam kekristenan kita satu-satunya takdir hanyalah apakah kita dapatkan keselamatan atau kita tidak memperoleh keselamatan. Di luar itu sama sekali bukan takdir. Mudahkah buat Carly untuk maknai itu? Ya, saya pikir Bu Anis, ketika kita mengerti bahwa semua otoritas dan kedaulatan Allah itu berlaku di dalam kehidupan kita, dan yang paling penting adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya pikir itu adalah takdir yang Tuhan sudah tentukan sejak dari kekekalan gitu ya, dari awal. Jadi memang takdir kita sebenarnya dalam iman Kristen itu adalah hanya dalam bentuk keselamatan. Jadi untuk hal-hal yang lain di luar daripada keselamatan, seperti misalnya hidup rumah tangga, lalu pekerjaan, pergaulan atau sekolah atau apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, itu menyangkut kepada pertanggungjawaban kita di dalam hidup ini. Ketika kita melakukan segala sesuatu, apakah kita bertanggung jawab? Jadi ketika ada kesalahan ini itu gitu ya terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena itu takdir Allah, bukan, tapi karena memang mungkin kita yang kurang bertanggung jawab di dalam melakukan segala sesuatu gitu. Ya, jadi saya pikir apa yang tadi disampaikan Pak Bigman, takdir hanya dalam bentuk keselamatan, itulah yang dimaknai dalam iman Kristen. Iya, Pak Bigman tadi bagi contoh buat kita jodoh yang diyakini oleh sebagian dari kita, sebagai bagian dari pilihan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, pun tidak termasuk dalam wilayah takdir sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Kita akan kembali lagi ke bagian itu sebetulnya, Carly, tapi sebelum itu mungkin saya akan ke Leo lebih dulu. Leo, kita hidup di hari di mana ada begitu banyak hal terjadi, termasuk juga ramal-meramal yang begitu dapat tempat di masyarakat kita, di Indonesia khususnya. Dan beberapa dari ramalan itu diklaim terbukti benar misalnya, dan itu dikait-kaitkan dengan fakta bahwa buat sebagian besar dari kita takdir adalah hidup kita ini sebetulnya sudah diplot, sudah ada mappingnya. Kemudian ada orang yang punya kemampuan membaca mappingnya, kita ada di mana di map itu dan di mana kita tidak berada di map itu. Leo punya pendapat yang mau dibagi soal ini, Leo? Ya, kalau masalah yang meramal ini memang itu juga satu kebingungan ya buat saya, karena buat saya kalau misalnya takdir atau itu udah rencana atau hak mutlak Allah, kok bisa yang namanya ramal-meramal itu, yang namanya masa depan atau segala macam itu seperti bisa diteropong dan benar lagi. Itu gimana penjelasan itu, Pak Bigman? Jadi ini menarik ya. Fenomena yang menarik buat kita. Nah, pertama kita mesti sadar dulu. Ya, suka tidak suka kita mesti bicara terbuka dalam hal ini. Pertama, setan itu bisa memberikan kemampuan ekstra pada tiap manusia yang mau percaya kepada dia. Baik itu secara bentuk dalam tanda petik positif maupun negatif. Positif itu ya kemudian apa yang kita sebut ilmu putih misalnya ya, untuk kebaikan manusia dalam tanda petik. Hitam itu ya santet menghabisi orang untuk kejahatan. Jadi santet apa kalau ilmu hitam itu bikin orang sakit, ilmu putih bikin orang sembuh. Kira-kira. Tetapi dua-dua dikerjakan oleh pemahaman kita, kan keimanan kita sebagai datang dari setan yang bisa seperti malaikat terang itu. Ya, dan setan punya kemampuan ekstra untuk itu karena memang setan dilewat atau lebih hebat dan lebih kuat dari manusia. Ya, di dalam konteks kita tidak mengenal Kristus. Nah, yang kedua, sehingga ramal-ramal itu bisa tepat bagaimana ya? Kok bisa seperti itu? Bisa saja. Apalah sulitnya bagi setan mencuri informasi dalam tanda petik. Tetapi apa yang membuat berbeda dengan apa yang Tuhan tetapkan? Ada perbedaannya.
setan melakukan itu tidak pernah 100% tepat. Ramalan nggak ada 100% yang tepat. 90%, 95% ya. Tapi bagi kita 90, 95 sudah lebih dari cukup untuk mengatakan itu tepat. Nah, ini kan sistem nilai. Misalnya bilang akan ada gempa, memang ada gempa. Tapi bisa nggak dia mengatakan akan ada gempa hari segini, jam segini, skala Richter segini? Enggak bisa. Pak Bigman, kembali ke takdir. Ada berbagai paham mengenai takdir dalam kekristenan. Seperti biasa kita terpecah jadi dalam begitu banyak paham yang berbeda mengenai hal yang sebetulnya harusnya kita punya pandangan yang sama. Salah satu pandangan itu mengatakan bahwa di luar keselamatan dan ketidakselamatan, 3 hal yang Tuhan juga sudah atur buat kita: kelahiran, jodoh, dan kematian. Pak Bigman tadi sudah sentuh mengenai jodoh, mengenai kelahiran dan kematian. Pak Bigman, kapan kita mati? Tidakkah itu sesuatu yang sudah Tuhan tentukan buat kita, usia kita? Kemudian sekalian barangkali Pak Bigman, kelahiran. Seseorang dilahirkan buta, seseorang dilahirkan cacat, seseorang dilahirkan di keluarga Kristen atau bukan di keluarga Kristen, seseorang dilahirkan di keluarga yang kaya atau tidak, itu kan sesuatu yang sama sekali di luar wilayah kontrol dia. Dalam konteks diskusi kita, tidakkah itu lalu jadi takdir gitu ya, masuk dalam definisi atau kategori takdir? Masalahnya, lahir kaya, lahir miskin, kita buat itu jadi pilihan. Maunya kan lahir keluarga kaya dong, nggak keluarga miskin. Banyak keluarga miskin jadi sukses, keluarga kaya jadi gagal. Gimana judulnya itu? Lalu, oh dia takdir kaya. Ya kalau gitu takdir lahir kaya miskin tadi bisa jadi malapetaka itu. Kalau lahir kaya kemudian gedenya tuanya miskin kere gitu ya. Atau lahir miskin kalau tuanya kaya, ya kita pilih yang ini aja lah kan gitu toh. Nah, kita membuat blok-blok kaya miskin tadi, sehat sakit tadi sebagai blok-blok. Ini kan sedih, ya ada takdir Tuhan. Ini kan senang, ya ada rezekinya dari Tuhan. Tapi kita nggak melihat sebuah perjalanan totally itu kegagalan. Pertama, penilaian tidak fair. Satu, yang kedua, ternyata banyak sekali orang-orang yang kemudian kerja gigih, ya, kerja keras tidak kenal Tuhan berhasil. Ada orang katanya orang Kristen dekat Tuhan katanya, tapi memang agak malas kerja dan gagal. Takdir, betul? Kalau begini berarti Tuhan membuat takdir yang tidak baik buat orang beragama, takdir yang baik bagi yang tidak beragama. Ada penjahat berhasil jadi godfather, raja mafia, ditembaknya orang, raja tega, dia sukses hidupnya, takdir. Lalu kemudian ada orang yang jujur, saking jujur babak belur hidupnya kere miskin, takdir. Saya pikir bukan, karena Alkitab tidak pernah mengindikasikan itu. Tuhan tidak pernah jahat untuk membuat kita menjadi penjahat. Tuhan tidak pernah jahat untuk membuat kita hidup menderita sepanjang hidup kita. Dari lahirnya sampai matinya, kan gitu kan? Enggak. Nah, karena itu harus kita pahami, dosa di dalam dunia ini mengakibatkan terjadinya kekacau balauan. Itu. Tetapi kita akan menang atas dosa, contoh janda miskin. Dia miskin kan ya? Janda kan ya? Berarti kan sedih dong. Kok udah miskin janda, udah janda miskin gitu. Kok suaminya nggak tinggalin apa-apa. Tapi hidup dia dipuji Tuhan kan. Jadi malapetaka yang kita bilang malapetaka ternyata enggak itu. Dinamika Tuhan membuat itu. Nah, ada orang buta sejak lahir. Orang tanya dosa siapa, apa sudah takdir. Kan itu bahasanya. Yesus bilang enggak, supaya Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan mengukir hidup kita kaya miskin, tua muda, sakit sehat, hanyalah ukiran bagaimana kita mengenal Tuhan dengan cara masing-masing. Itu kekayaan. Jadi kelahiran, ada orang lahir haram, bayi itu misalnya, ya. Masa kita bilang Tuhan membuat satu takdir terhadap bayi itu untuk lahir sebagai anak haram. Lalu ditakdirkan dia dibunuh bapaknya atau dibuang ke kali sana, tong sampah sana. Waduh, kalau itu takdir Allah maka berarti kita nggak punya tanggung jawab terhadap keputusan itu. Jadi makanya sebetulnya lucu kan kita bilang misalnya kelahiran takdir, kematian takdir. Ada orang ditembak jedor, yang nembak itu sebetulnya kan kalau memang orang itu memang ditakdirkan mati ditembak, berarti yang nembak itu kan memenuhi takdirnya kan? Takdirnya yang Tuhan buat kan? Mestinya disyukurin dong, jangan dipenjarakan. Terima kasih kamu sudah membuat takdir itu jadi nyata. Jadi orang dunia ini menurut saya ambivalen. Aneh setengah mati. Satu pihak kamu bilang takdir, lain pihak kamu tidak sukai. Berarti ada yang namanya pilihan dong Pak di sini. Yes, pilihan hidup. Makanya membunuh itu harus bertanggung jawab. Dia nggak bisa bilang, Tuhan kan kau takdirkan orang itu mati. Dan kau takdirkan anakku memakai pistolku untuk menembak dia. Jangan salahkan aku dong. Tuhan bilang, no, tidak pernah kau diizinkan membunuh. Maka dia bilang, jangan membunuh. Kau langgar, Tuhan hukum. Kan begitu. Nah, lalu orang itu mati gimana? Loh, Tuhan akan jaga dia. Kalau Tuhan memang dia mau mati, di matinya itu bukan malapetaka itu. Kita menangisi kenapa dia orang benar mati ditembak. Tapi dia masuk surga. Yang ditangisi kita, kenapa masih di dunia? Kan sebetulnya begitu toh.
Api kita nggak bisa ngeliat dia di surga. Nah, sekarang orang mati bunuh diri, bagaimana? Tuhan takdirkan dia mati bunuh diri, berarti kan Tuhan jahat amat tuh. Dipojokkannya orang untuk bunuh diri. Nah, baru pertanyaan muncul lah. Kalau begitu, kalau memang Tuhan belum mau dia bunuh mati, umurnya misalnya masih 50, 40 bunuh diri mati. Gimana? Loh, jangan lupa, kau mau mencobai Tuhan, Tuhan bisa biarkan. Siap-siaplah kau menghadap dia. Ku beri hidupmu 50, kau bunuh dirimu. Ya, ini kita main angka ya, 40. Apa hakmu mengambil nyawa? Nyawa punyaku. Wah, Tuhan aku susah begini. Stop. Tuhan marah sama dia, dihukum. Pak, kalau bicara soal keselamatan Pak ya, ada orang mungkin belum pernah mendengar Injil gitu ya, belum pernah mendengar kabar baik mengenai jalan keselamatan itu, lalu mati gitu Pak. Itu apakah takdir dia atau bagaimana? Yes, maka dikatakan orang yang tidak mendengar Injil, ya tidak dikatakan masuk neraka loh, hati-hati ya. Orang yang menolak Kristus, itu yang masuk neraka kan? Yang tidak selamat orang yang tidak percaya kan, menolak. Lah nggak pernah dengar mau bagaimana percaya? Ya, dia tinggal di tengah hutan sana, nggak pernah penginjil datang, sampai mati. Gimana mau percaya? Seorang baby, bapak emaknya bukan Kristen, lahir, ya gimana mau percaya? Lalu mati. Jadi misteri Allah Pak. Nah, makanya menarik Alkitab bilang Ulangan 29 itu kan, ada yang dibukakan itu bagi kita, ada yang tertutup itu misteri Allah. Artinya Allah sudah takdirkan mereka mati dalam ketidaktahuan akan Kristus. Allah mentakdirkan keselamatan mereka. Lalu tanyaannya, selamat apa enggak? Ah, itulah misteri Allah. Ya. Maka kita tidak boleh orang Kristen arogan bilang, oh dia nggak selamat. Siapa kamu? Ya. Siapa kamu berani bicara gitu? Yesus saja nggak pernah ngomong gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia diberikan anak yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, yang nggak percaya yang binasa. Dia bukan nggak percaya, nggak pernah tahu. Ya. Bayi itu nggak pernah tahu. Maka saya sering kali mendengar khotbah orang-orang arogan. Bayi Kristen masuk surga, bayi nggak Kristen nggak masuk surga. Bagi saya kadang-kadang orang Kristen ini udah kayak Tuhan saja gitu loh. Ya. Sombongnya setengah mati, arogannya setengah mati, terlalu meremehkan. Maka saya tidak bisa mengatakan orang-orang lain misalnya, termasuk contoh ini ya. Orang nggak Kristen masuk surga nggak? Saya nggak tahu. Yang menolak Yesus masuk surga nggak? Belum dulu. Sementara yes saya tahu, tapi akhirnya nggak tahu. Karena bisa akhirnya dia percaya. Karena itu kan misteri Allah dengan dia. Maka jangan itu sebab kita tidak boleh menghakimi orang ini surga, orang ini neraka. Apa hakmu? Sama kebalikannya mungkin Pak Bigman, yang Kristen pun atau mengaku Kristen pun kita nggak bisa klaim bahwa mereka punya kesempatan kan ya Pak? Karena kan kita bisa tertipu dengan semua fenomena kan. Pendeta aja belum tentu masuk surga. Iya, Pak Bigman, supaya pembelajaran kita lengkap, pertanyaan masih berhubungan sebetulnya dengan pertanyaan Carly dan pertanyaan sebelumnya. Usia kematian, Pak Bigman, bagaimana kita harus maknai itu? Bagian dari kemutlakan Tuhankah? Masalahnya begini, emang kenapa kalau kamu mati muda, kenapa kalau kamu mati tua? Itu loh pertanyaannya. Yakobus juga 30-an, Yesus 33,5 tahun, kurang lebih di 30-an juga. Yohanes 90. Nah, apakah kemudian andai kata umpama bila? Itu merupakan ketetapan yang Tuhan jatahkan. Lalu Tuhan jahat pada Yesus. Bapak jahat pada Yakobus. Bapak jahat pada Paulus, karena Paulus umur lebih pendek dari Yohanes. Jadi gawat kita ini. Dan orang itu kan yang saya kasih contohnya orang-orang baik semua ini. Kalau sampai umurku lebih panjang, udah jelas lebih panjang dari Yesus. Umur saya lebih jelas, umur saya lebih panjang dari Yakobus, murid Yesus ya, saudaranya Yohanes yang mati muda itu. Emang saya lebih baik dari mereka? Ya enggak lah. Tapi mungkin Pak Bigman pertanyaannya bukan apakah Tuhan jahat atau tidak jahat. Pertanyaannya mungkin lebih ke keinginan untuk memaknai dan mengerti. Makanya saya bilang balik lagi tadi, untuk apa kamu tahunya? Kalau itu tidak jahat, itu kedaulatan dia. Lalu apa problemnya? Andai kata itu takdir, terus kenapa? Kan yang jadi masalah kalau itu takdir berarti kok Allah bikin dia mati muda? Kok yang sana mati tua? Nggak adil dong. Kan itu yang jadi problem kan. Kalau nggak itu problem kan nggak ada problem toh. Andai kata nih ya, saya nggak bilang itu takdir ya, tapi saya lagi bilang andai kata. Itu sebab. Kita makan atur dirilah, tidur atur dirilah. Lu makan nggak atur diri, udah mati urusan Tuhan. Enak aja. Tuhan juga marah sama kita. Orang disuruh minta makan secukupnya, situ makan overdosis. Iya dong. Emang sama aja kan bunuh diri, tapi bunuh diri dengan cara yang sedikit lebih terhormat. Ya, berarti ini balik lagi ke hal yang tadi Pak. Berarti di sini dalam hal ini manusia ada kebebasan untuk memilih. Yes. Pak. Nah, berarti keterkaitannya sama yang namanya takdir itu
kebebasan memilih itu dalam keterbatasan manusia itu kaitannya gimana? Gini, kebebasan itu adalah wilayah yang Tuhan kasih, bukan wilayah yang kita ciptakan. Kamu tidak bisa bebas apa yang kamu mau. Tuhan tidak boleh kan kamu mencuri. Jadi hati-hati ya. Kan saya bebas mau mencuri apa enggak? Enggak tuh. Kalau soal itu mah Tuhan nggak boleh mencuri. Tapi kamu bisa mencuri. Bisa. Kamu langgar kebebasan kamu itu, dihukum sama Tuhan. Karena kamu tidak dibebaskan untuk mencuri, kamu tapi bisa mencuri. Nangkap ya? Kan kamu melanggar, Tuhan hukum. Sama dengan hidup kita, Tuhan beri kita kesempatan, peliharalah. Nah, jadi Tuhan berkati kita kan. Itu sebab ada orang umur panjang, ada orang umur pendek, bukan karena kebenaran, tapi karena peri kehidupan. Nah, kita harus hati-hati. Tapi bisa jadi nggak orang sakit, tapi bukan sebetulnya dia sih jaga diri baik-baik, tapi tahu-tahu sakit. Bisa kan ya? Ya biarkan saja itu wilayah Tuhan yang Tuhan kerjakan. 1001 kemungkinan. Kita hidup di dunia berdosa, dunia yang penuh sakit penyakit ini. Kita hidup sehat, orang virusnya dari orang menular ke kita bisa kok. Kamu sehat, dokternya yang kurang ajar. Nyuntik pakai suntik bekas ternyata Leo dan Carly masih dalam upaya kita untuk memaknai takdir dengan benar sesuai dengan iman Kristen kita. Alkitab berbagi buat kita kisah mengenai Ayub yang dalam perilaku baiknya, dalam kehidupannya yang tanpa cacat di hadapan Tuhan, Tuhan toh izinkan setan untuk mencobai Ayub. Dalam konteks bicara kita mengenai takdir, tidakkah lalu artinya itu jadi takdir buat seorang Ayub untuk mengalami apa yang Tuhan izinkan setan untuk lakukan pada mereka? Carly, Leo, bagaimana memaknai ini dalam bincang-bincang kita mengenai takdir? Kalau saya pikir kalau dipaksakan itu menjadi cerita sebagai takdir buat Ayub, saya pikir kurang tepat. Karena memang dalam kisah itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi itu harus melalui izin Dia. Orang yang setia dan taat, nanti Ayub akan terbukti dipuji Tuhan juga. Akan dikembalikan semua apa yang hilang waktu setan mengambilnya gitu. Jadi bukan bicara, wah ini takdirnya Ayub supaya nanti dia mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidupannya. Tapi itu hanya memberikan pembelajaran buat kita bahwa kisah itu menunjukkan bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang mau setia sama Dia. Ya, jadi bukan dipaksakan ke dalam takdir menurut saya. Oke, Leo, ada yang mau Leo bagi mengenai hal ini? Kalau kemudian dikatakan yaitu takdirnya Ayub ditakdirkan untuk mengalami apa yang kita baca dialami dalam Alkitab. Ya, itu mungkin yang masih jadi satu pertanyaan ya. Yang pasti yang kita yakini kan setiap langkah kita kan Tuhan yang ngatur. Kok bisa terjadi begini, kok bisa terjadi begitu. Nah itu balik lagi ke ada pilihan walaupun di dalam keterbatasan kita itu. Dan Pak Bigman, doa Bapa kami juga ajarkan pada kita untuk mengatakan pada Tuhan, jauhkan kami dari percobaan. Ayub dan doa Bapa kami. Gini nih. Itu seringkali orang salah mengerti. Pencobaan yang dimaksud di situ adalah menggambarkan bukan pencobaan hari-hari. Karena kita juga mengatakan pencobaan yang datang padamu tidak melebihi batas kemampuanmu. Ya, lalu Yakobus bilang, berbahagialah kalau kau dicobai. Lalu kita benturkan dengan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, kan jadi kacau balau. Nggak nyambung kan ceritanya kan. Padahal pencobaan yang dimaksud di situ adalah di situasi yang pelik supaya menunjuk kepada titik-titik akhir kehidupan kita sebetulnya. Di mana dua orang di ladang, satu terangkat, satu tertinggal misalnya gitu ya. Kiranya itu jauh dari kita situasi yang berat itu. Pencobaan di mana kita mau terpisah dari Tuhan itu gitu loh. Nah, itu artinya kegairahan, keinginan kita untuk jauh dari Dia. Itu bukan pencobaan dalam pengertian kesarian, ya, karena tidak ada yang melebihi batas kemampuan. Nah, jadi di dalam case itu, case Ayub misalnya kan, Tuhan mau kemudian menolong dan menggarap Ayub lebih lagi. Maka persoalan Ayub memang bukan soal nanti di hartanya balik gitu ya. Tetapi pada pasal 42 itu statement Ayub sangat menarik. Tuhan, sekarang aku tahu siapa Engkau. Bukan dari apa kata orang. Dulu aku tahu dari kata orang, sekarang bertemu muka dengan muka. Wah, itu lagi istilah bertemu muka dengan Tuhan. Karena lewat proses yang dilewatinya dia makin mengerti kehendak Tuhan. Tapi dia sempat berbuat salah dalam ucapan-ucapannya tentang penderitaan yang dialaminya dan dia mencabut kalimatnya. Nah, jadi kalau kita melihat setan berniat jahat untuk menghancurkan Ayub, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi kan, membuat Ayub makin dekat dengan Tuhan. Setan kalah malu. Nah, jadi nggak ada di situ takdir kan gitu kan. Itu proses pembentukan sangat kental.
bagaimana seorang di-upgrade oleh Tuhan kan gitu. Kalau takdir itu kan kamu mau apapun nggak bisa apa-apa kan istilahnya begitu. Nah, itu takdir toh. Nah, ini bukan. Nah, aspek yang kemudian berikut atau kita mesti lihat, misalnya orang lahir itu ya dalam bahasa Yunani ada dua kata waktu, kairos dan kronos. Banyak orang lahir disebut sebagai kronos. Tapi waktu Musa dicatat di Kisah Rasul, misalnya Paulus menyebut dia lahir sebagai kairos. Artinya ada lahir yang kairos itu waktunya Tuhan, kehendak Tuhan. Ada yang enggak. Ya seperti orang kemudian misalnya pranikah, seks lalu lahir anak bagaimana? Ya kan? Maka mereka memerlukan pertobatan kelak kan? Tetapi Tuhan kan tidak mau itu. Masa Tuhan mentakdirkan cara lahir berdosa? Berarti Tuhan terlibat dalam dosa dong? Kan tidak. Itu lahir. Kemudian menikah sama. Oh, Tuhan mempertemukan kami, takdir dari Tuhan. Begitu cerai, takdir Tuhan. Yoilah, kalau gitu saya nanti buru-buru cerai dah, kawin 18 kali, takdir Tuhan. Ngawur kan kita ini. Di mana tanggung jawab kamu? Itu kan melarikan diri kan sebetulnya dari tanggung jawab. Maka kan kalau kamu pun susah, misalnya habis istri saya begini, suami saya begini, begono. Kan maka dan diajarkan di dalam Alkitab bagaimana kamu bergumul bertanding dalam pemahaman keimananmu. Mati pun sama. Kalau kamu nyuntik melulu narkoba, ya matilah kamu. Biar kata muda pun, kan begitu. Maka kamu harus bertanggung jawab pada kematianmu. Tapi sebaliknya kamu sudah pelihara hidup baik-baik, ditabrak mobil. Mati, thanks God, emang ada apa? Tapi saya mati terhormat, saya pelihara loh hidup saya. Orang itu aja mabok nabrak kita. Kan bukan salah saya. Tapi kalau saya nyuntik, jelas salah saya. Saya bertanggung jawab pada lahir saya, merit saya, mati saya. Sehingga itu menjadi pilihan-pilihan bertanggung jawab. Nah, maka tiap orang yang pernah salah di belakang, di hari lahirnya, di hari kawinnya, di hari menyongsong menjalani hidupnya, maka dia sebetulnya punya kesempatan memperbaikinya. Karena kalau itu takdir, dia nggak usah perbaiki. Wong takdir kok. Iya. Iya kan? Simpelnya kan begitu. Ya ngapain diperbaiki? Tapi Tuhan tuntutkan semua kan? Ya. Supaya kita bertumbuh berapa, karena memang itu bukan takdir. Begitu. Ya. Pemirsa budiman, kami amat diberkati dan harapan kami saudara juga. Dan itu sebabnya saudara tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami rancang, kami kemas dan kami siapkan khusus bagi saudara. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara, takdir jangan jadikan alasan untuk menutupi kegagalan kehidupan. Takdir adalah Allah tetapkan untuk menyelamatkan karena memang sangat jauh dari kemampuan kita. Tapi apa yang berkaitan dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas potensi yang dia berikan. Dia beri kita otak untuk bisa memilah mana baik tidak baik untuk hidup kita. Dia beri kita kemauan untuk menjalankan apa yang baik dan menahan, meniadakan yang tidak baik. Dan dia memberikan kita perasaan, pikiran untuk peka terhadap orang-orang di situasi kita, di sekitar kita. Dan dia memberikan segala sesuatu kesempurnaan dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya hidup seperti apa yang dia kehendaki. Itu adalah sebuah seni di mana Anda harus memainkan peran dengan jeli. Lagi-lagi, jangan pernah berkata takdir hanya untuk menutupi kesalahan diri. Sesali dosa, kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita. Kita berdoa saudara. Saya minta Leo untuk tutup kita dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk kesempatan diskusi pada saat ini. Terima kasih Kau sudah memberikan kami pemahaman, pencerahan tentang bagaimana takdir menurut iman Kristen. Tolong kami Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu dan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin.